Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Alifaya Sinta. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya Kayla Salsabila. Di sini kita akan membahas chapter 22 tentang Accounting Change and Error Analysis. Next. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap perubahan kebijakan dan estimasi. Maksudnya perlakuan akuntansi terhadap perubahan, yaitu perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan dicatat secara retrospektif, laporan lama disesuaikan. Dan perubahan estimasi dicatat secara prospektif hanya berlaku untuk periodik kini dan mendatang. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis perubahan akuntansi. Jenis-jenis perubahan akuntansi itu yang pertama ada perubahan kebijakan akuntansi, perubahan metode akuntansi, misalnya FIFO ke rata-rata, terus perubahan estimasi akuntansi, penyesuaian atas taksiran akuntansi seperti umur manfaat aset. Selanjutnya ada perubahan entitas pelaporan, pergantian cara pelaporan entitas, misalnya konsolidasi anak perusahaan. Selanjutnya ada koreksi kesalahan, yaitu perbaikan atas kesalahan pencatatan atau pengabaian informasi masa lalu. Yang ketiga ada mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan ditemukan setelah laporan diterbitkan harus dikoreksi. Koreksi dilakukan retrospektif menyesuaikan laporan dan laba ditahan sebelumnya. Keempat ada menjelaskan pengungkapan atas perubahan dan kesalahan. Pengungkapan atas perubahan dan kesalahan harus dicatat secara transparan dalam catatan laporan keuangan, meliputi alasan perubahan, jenis perubahan atau kesalahan, dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Next. Di sini ada konsep keterbandingan dan konsistensi. Keterbandingan dan konsistensi adalah elemen penting dalam laporan keuangan. Perubahan kebijakan atau kesalahan bisa mengganggu keterbandingan antar periode. Yang ketiga ada IISB menekankan pentingnya laporan keuangan yang dapat dibandingkan antar waktu. Keterbandingan dan konsistensi ini dalam pelaporan keuangan, konsistensi penting agar laporan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Jika terjadi perubahan kebijakan atau kesalahan, hal ini bisa mengganggu konsistensi tersebut. Oleh karena itu, IISB menekankan pentingnya menyajikan informasi yang dapat dibandingkan antar periode untuk menjaga keandalan dan transparansi laporan keuangan. Next. Nah, di sini ada jenis perubahan akuntansi. Yang pertama itu ada perubahan kebijakan akuntansi, seperti yang kita bahas di tujuan pembelajaran tadi. Perubahan kebijakan akuntansi itu perubahan seperti metode akuntansi, misalnya dari FIFO ke rata-rata. Selanjutnya ada perubahan estimasi akuntansi, yaitu penyesuaian atas taksiran akuntansi seperti umur manfaat aset. Selanjutnya ada perubahan entitas pelaporan, yaitu pergantian cara pelaporan entitas, misalnya konsolidasi anak perusahaan. Selanjutnya ada koreksi kesalahan, yaitu perbaikan atas kesalahan pencatatan atau pengabaian informasi masa lalu. Next.
Di sini ada perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama ini ada, IS1 penyajian laporan keuangan revisi. Ekuitas pemilik dan non-pemilik secara jelas, laporan ekuitas hanya transaksi dengan pemilik. Laba rugi komprehensif. Bisa dijadikan sebagai satu laporan gabungan atau dua laporan terpisah. Pilihan grupnya menyajikan dua laporan terpisah. Yang kedua ada IFRS 7, yaitu pengungkapan instrumen keuangan amandemen baru. Pertama, pengungkapannya lebih detail tentang nilai wajar dan risiko likuiditas. Yang kedua harus menyebutkan hierarki nilai wajar 3 tingkat, data pasar langsung atau kuotasi harga, input lain yang dapat diobservasi. Yang ketiga itu data non-observasi, estimasi internal. Berlaku untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar. Yang ketiga itu ada IFRS 8, yaitu segmen operasional, mengharuskan pengungkapan informasi tentang segmen operasi aktual, mengganti sistem lama, primer bisnis dan sekunder geografis. Tidak berdampak keuangan langsung ke lapangan laba atau rugi atau neraca. Grup menjadi 4 segmen, yaitu acara, data, layanan dan online, cetak majalah dan targeting, distribusi dan monitoring. Detailnya dijelaskan di catatan 3 laporan keuangan. Next. Nah, di sini ada ilustrasi kasusnya. Bisa dilihat di tabelnya, sejumlah perusahaan menghadapi perubahan laporan keuangan karena kesalahan dalam laporan keuangan mereka. Grafik berikut menunjukkan total perubahan laporan keuangan per tahun sejak 2004. Bisa dilihat pada tahun 2007, eh, slide sebelumnya. Nah, bisa dilihat pada tahun 2007, penyajian kembali menurun sebesar 31% dari 1.842 menjadi 1.271. Pada tahun 2008, penyajian kembali menurun lagi sebesar 27%, dari 1.271 menjadi 930. Meskipun tren penurunan terus berlanjut pada tahun 2009, mulai tahun 2010 sampai 2014, penyajian kembali tampaknya telah stabil. Penurunan secara keseluruhan disebabkan oleh peningkatan keandalan pengendalian internal. Tetapi beberapa pengamat menduga bahwa penurunan tersebut mungkin juga disebabkan oleh pelonggaran penegakan hukum oleh regulator pasar. Tren dalam penyajian kembali merupakan perkembangan yang positif. Namun ketika penyajian kembali dan perubahan akuntansi muncul, pengguna laporan keuangan tetap memerlukan informasi akuntansi berkualitas tinggi untuk membuat perbandingan yang valid antara kinerja keuangan dengan periode sebelum perubahan atau penyajian kembali akuntansi. Next. Eee, nah ini ada standar perbandingan terkini dan tanggal efektifnya. Mmm, Perubahan akuntansi menimbulkan tantangan perbandingan atau konsistensi saat mengevaluasi perusahaan dari waktu ke waktu. Hal ini menjelaskan pentingnya aturan akuntansi yang memastikan investor memiliki informasi untuk memahami laporan akuntansi yang disiapkan berdasarkan serangkaian aturan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Namun tantangan perbandingan dapat diperparah oleh jumlah perubahan akuntansi yang diperlukan serta variasi tanggal penerapan. Tabel berikut ini memberikan ringkasan standar akuntansi terkini dan tanggal efektifnya. Bisa dilihat di tanggal efektif tahun akhirnya 31 Desember
2016, yaitu metode ekuitas dalam laporan keuangan terpisah Amandemen IAS 27. Inisiatif pengungkapan Amandemen IAS 1 dan IAS 7. Pada tanggal 31 Desember 2017, pengakuan aset pajak tangguhan atas pendapatan pajak yang belum direalisasi kerugian Amandemen IAS 12. 31 Desember 2018, IFRS 15 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan instrumen keuangan IFRS 9. 31 Desember 2019, IFRS 16 yaitu sewa. Mengingat berbagai standar yang baru berlaku, Daf daftar dalam tabel merupakan contoh dari lebih dari 18 standar baru yang mulai berlaku atau akan mulai berlaku pada tahun 2015 sampai 2019. Mudah dipahami mengapa pengguna laporan keuangan akan merasa sulit untuk membandingkan hasil akuntansi, mengingat perusahaan-perusahaan dipengaruhi secara berbeda oleh standar-standar baru ini. Lebih jauh, panduan penerapan untuk berbagai standar memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi. Hal ini berlaku untuk perubahan aturan pendapatan dan sewa pada tabel di atas. Opsi penerapan awal ini semakin memperbesar tantangan pembandingan setelah adanya standar baru. Next. Nah, di sini ada ilustrasi kasusnya Denson SA, yaitu laporan laba rugi komparatif untuk metode pemulihan biaya versus metode presentasi penyelesaian. Metode pemulihan biayanya, di sini ada laporan laba ruginya, bisa dilihat pendapatan sebelum pajak penghasilannya €400.000, mmm, di itu di tahun 2017 dan di tahun 2018 €160.000 dan di tahun 2019 itu €190.000. Pajak penghasilan 40%-nya itu di tahun 2017, eee, 160.000 dan di tahun 2018 64.000, di tahun 2019 76.000. Pendapatan bersihnya 240.000 di tahun 2017, di tahun 2018 96.000 dan di tahun 2019 114.000. Metode presentasi penyelesaian Denson SA-nya, laporan laba rugi sebagiannya untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember. Yaitu, pendapatan sebelum pajak penghasilannya itu €600.000 tahun 2017, tahun 2018-nya €180.000, tahun 2019-nya €200.000. Pajak penghasilan 40%-nya, di tahun 2017 itu €240.000, di tahun 2018 itu €72.000 dan di tahun 2019 itu €80.000. Pendapatan bersihnya jadi €360.000 di tahun 2017, di tahun 2018 €108.000 dan di tahun 2019 itu €120.000. Next. Nah, di sini ada lagi ilustrasi kasusnya Denson SA, yaitu data untuk contoh perubahan retrospektif, yaitu, pendapatan sebelum pajak dari tahun 2018 yaitu €600.000, terus biaya pemulihannya itu €400.000, pajak perbedaannya itu €200.000, efek 40%-nya itu, €80.000 dan penghasilan dampak setelah dikurangi pajaknya itu €120.000. Pada tahun 2018, presentasi dan penyelesaiannya itu €180.000, biaya pemulihannya itu €160.000, pajak perbedaannya €20.000, efek 40%-nya itu €8.000 dan pajak dampak setelah dikurangi pajak itu €12.000. Total di awal tahun 2019, presentasi dari penyelesaiannya itu €780.000, biaya pemulihannya €560.000, pajak perbedaannya €220.000, efek 40%-nya €88.000, pajak penghasilan dampak setelah dikurangi pajaknya itu €132.000. Jumlah pada tahun 2019, persentase dari penyelesaiannya
200.000, biaya pemulihannya 190.000, pajak perbedaannya 10.000, efek 40%-nya 4.000, dan pajak penghasilan dampak setelah dikurangi pajaknya itu 6.000. Entri untuk mencatat perubahan pada awal tahun 2019 adalah konstruksi dalam proses 220.000, kewajiban pajak tangguhannya 88.000, laba ditahannya 132.000. Akun konstruksi dalam proses peningkatan sebesar 220.000 euro, seperti yang ditunjukkan pada kolom pertama di bawah. Selisih pendapatan dalam Ilustri, laba ditahan sebesar 132.000 mencerminkan efek pendapatan kumulatif sebelum tahun 2019, kolom ketiga di bawah selisih pendapatan. Perusahaan mengkredit laba ditahan karena pendapatan tahun ke tahun sebelumnya ditutup tahun ini setiap tahun. Kredit kewajiban pajak tangguhan merupakan penyesuaian terhadap beban pajak tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan sekarang mengakui jumlah tersebut 88.000 euro sebagai kewajiban pajak untuk jumlah kena pajak di masa mendatang. Artinya, pada periode yang mendatang, pendapatan kena pajak akan lebih tinggi daripada pendapatan buku sebagai akibat dari perbedaan temporer saat ini. Oleh karena itu, Denson harus melaporkan kewajiban pajak tangguhan pada melaporkan perubahan kebijakan. Next. Di sini ada pengungkapan perubahan kebijakan. Yang pertama itu ada sifat perubahan kebijakan akuntansi, yaitu menjelaskan jenis perubahan, misalnya metode depresiasi, penilaian persediaan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih relevan dan lebih setia pada penyajiannya. Alasan perubahannya itu karena kebijakan baru dianggap lebih memberikan informasi yang lebih relevan dan lebih mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang ketiga itu dampak untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya disajikan sejauh dapat dilaksanakan jumlah penyesuaiannya. Yang A untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan B laba per saham dasar dan dilusian. Dampak penyesuaian periode tersaji itu jika memungkinkan ungkapan jumlah penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terdampak di periode berjalan dan sebelumnya. Jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum periode yang disajikan sejauh dapat dilaksanakan. Dampak penyesuaian periode sebelum yang disajikannya, yaitu jika dapat dilakukan, cantumkan juga jumlah penyesuaian kumulatif sebelum periode tersaji, biasanya disajikan di saldo laba awal. Next. Nah, di sini perubahan estimasi akuntan akuntansi, yaitu bisa dilihat di ilustrasi 22.3 informasi komparatif terkait perubahan akuntansi. Contohnya perusahaan Denson, laporan laba rugi sebagiannya untuk tahun yang berakhir. Pendapatan sebelum pajak penghasilannya itu 200.000 euro di tahun 2019, dan di tahun 2018 itu 180.000 euro. Pajak penghasilan 40%-nya di tahun 2019 itu 80.000, dan di tahun 2018 itu 72.000. Pendapatan bersihnya di tahun 2019 yaitu 120.000 euro, dan di tahun 2018 itu 108.000 euro. Perubahan metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang. Perusahaan telah mencatat pendapatan dan biaya untuk kontrak konstruksi jangka panjang dengan metode persentase penyelesaian dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019, sedangkan pada semua tahun sebelumnya pendapatan dan biaya ditentukan dengan metode pemulihan biaya atau titik waktu. Metode akuntansi baru untuk kontrak jangka panjang diadopsi untuk mengakui dan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya telah dinyatakan kembali untuk menerapkan metode baru secara retrospektif. Untuk tujuan pajak penghasilan, metode pemulihan biaya telah dilanjutkan. Dampak dari perubahan akuntansi terhadap pendapatan tahun 2019 adalah peningkatan sebesar 6.000 euro bersih dari pajak terkait, dan terhadap pendapatan tahun 2018 seperti yang dilaporkan sebelumnya adalah peningkatan sebesar 12.000 euro.
bersih dari pajak terkait, saldo laba ditahan untuk tahun 2018 dan 2019 telah disesuaikan dengan dampak penerapan metode akuntansi baru secara retrospektif. Sebagai hasil dari perubahan akuntansi, laba ditahan per 1 Januari 2018 meningkat sebesar €120.000 dibandingkan dengan yang dilaporkan menggunakan metode pemulihan biaya. Next. Perubahan akuntansi retrospektif, isinya ada informasi, mmm, perusahaan lancar, yaitu, sebagai ilustrasi dari pencatatan retrospektif, asumsikan bahwa Lancar Company telah menghitung persediaannya menggunakan metode biaya rata-rata pada tahun 2019, beralih ke metode FIFO karena manajemen yakin pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat atas biaya persediaannya. Yang pertama itu Lancar Company, eee, memulai operasinya pada tanggal 1 Januari 2017. Saat itu pemegang saham menginvestasikan $100.000 dalam bisnis tersebut dan imbalan saham biasa. Yang kedua, semua penjualan, pembelian, dan biaya operasional untuk periode 2017-2019 merupakan transaksi tunai arus kas Lancar selama periode ini adalah sebagai berikut. Yaitu penjualannya $300.000 di tahun 2017, di tahun 2018 $300.000, di tahun 2019 itu $300.000. Pembeliannya 90.000 di tahun 2017, di tahun 2018 110.000, di tahun 2019 125.000. Biaya operasional 100.000, biaya operasionalnya di tahun 2017 100.000, di tahun 2018 100.000, dan di tahun 2019 100.000. Yang ketiga, Lancar telah menggunakan metode biaya rata-rata untuk pelaporan keuangan sejak awal. Yang keempat itu, persediaan ditentukan berdasarkan biaya rata-rata dan FIFO untuk periode 2017 sampai 2019 ada sebagai berikut. Perbedaan metode biaya rata-rata, metode FIFO 1 Januari 2017, itu nol semua. Di tanggal 31 Desember 2017, itu 10.000, di tahun 2017, tahun 2018 12.000, tahun 2019 2.000. 31 Desember 2018, itu 20.000, rata-rata 25.000, jadi sisa 5.000. Di tanggal 31 Desember 2019, itu 32.000, rata-rata 39.000, jadi sisanya 7.000 orang. Yang kelima itu harga pokok penjualan dengan metode biaya rata-rata dan FIFO pada periode 2017-2019 ada sebagai berikut. Biaya barang terjual, perbedaan biaya rata-rata FIFO tahun 2017 itu 80.000 dan rata-ratanya 78.000, jadi sisanya 2.000. Tahun 2018 itu 100.000 dikurang 97.000 jadi 3.000. Di tahun 2019 113.000 dikurang 111.000 jadi 2.000. Yang keenam itu informasi laba per saham tidak diperlukan pada laporan laba rugi. Yang ketujuh itu semua efek pajak untuk ilustrasi ini harus dibatalkan. Next. Nah, di sini ada laporan keuangan Lancar, yaitu, menggunakan biaya rata-rata. Laporan keuangannya itu, yaitu bisa dilihat buat penjualannya itu di tahun 2017 itu 300.000, di tahun 2018 itu 300.000 juga, dan di tahun 2019 itu 300.000 juga. Itu buat laporan laba ruginya. Terus buat laporan laba yang ditahannya itu, laba ditahan awalnya itu 120.000, lalu di tahun 2018 itu 220.000. Terus laba ditahan akhirnya itu jadi 120.000,
Rp220.000 jadi Rp307.000. Terus di sini ada laporan posisi keuangannya, jumlah asetnya itu bisa dilihat Rp220.000, lalu Rp320.000, dan di tahun 2019 itu Rp407. Perusahaan Lancra itu laporan laba ruginya untuk di tahun yang terakhir tanggal 31 Desember itu, bisa dilihat penerbitan saham biasanya itu tahun 2017 itu 100.000. Peningkatan bersih dalam kasnya itu tahun 2017 itu 210.000, tahun 2018 itu 90.000, tahun 2019 itu 75.000. Uang tunai di awal tahun itu tahun 2017 210.000, tahun 2018 300.000. Uang tunai di akhir tahun, tahun 2017 210.000, tahun 2018 300.000, tahun 2019 375.000. Next. Nah, ini tuh, per laporan keuangan lancarnya itu yang metode FIFO, yaitu, bisa dilihat kalau menggunakan metode FIFO, laporan laba ruginya, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 227 yang tadi, dengan biaya rata-rata Lancar Company melaporkan laba bersih sebesar $120.000 pada tahun 2017, laba bersih sekitar 1.000 pada tahun 2018, dan laba bersih sebesar 87.000 pada tahun 2019. Jumlah persediaan yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan Lancar mencerminkan akuntansi persediaan dengan biaya rata-rata. Next. Nah, di sini ada data untuk pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, yaitu perubahan tersebut di sini ada entry untuk mencatat perubahan metode FIFO pada awal tahun 2019. Bisa dilihat di tahun 2000 total di awal tahun 2019 itu FIFO biaya rata-rata itu 220.000, dan biaya rata-rata 225.000. Perbedaan pendapatannya itu 5.000. Jumlah pada tahun 2019 itu FIFO 87.000, biaya rata-rata 89.000. Perbedaan pendapatannya itu 2.000. Perubahan tersebut, eee, bisa dilihat juga inventarisnya ini 5.000, laba ditahannya 5.000. Perubahan tersebut meningkatkan akun persediaan sebesar 5.000. Jumlah ini merupakan selisih antara persediaan akhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan metode biaya rata-rata $20.000 dan persediaan akhir dengan metode FIFO $25.000. Kredit ke laba ditahan menunjukkan jumlah yang diperlukan untuk mengubah laba tahun sebelumnya dengan asumsi bahwa Lancar telah menggunakan metode FIFO pada periode sebelumnya. Next. Nah, melaporkan perubahan kebijakan, di sini juga ada Lancar Company lagi, telah melaporkan laba bersih berdasarkan metode FIFO yang baru diadopsi untuk tahun 2018 dan 2019. Perusahaan tersebut secara retrospektif menyesuaikan laporan laba rugi tahun 2018 untuk melaporkan informasi berdasarkan FIFO. Selain itu, catatan atas laporan keuangan menunjukkan sifat perubahan, alasan perusahaan melakukan perubahan, dan tahun-tahun yang terpengaruh. Catatan tersebut juga memberikan data tentang perbedaan penting antara jumlah yang dilaporkan berdasarkan biaya rata-rata versus FIFO. Saat mengidentifikasi perbedaan yang signifikan, beberapa perusahaan menunjukkan seluruh laporan keuangan dan perbedaan baris demi baris antara biaya rata-rata. Next. Ada dampak langsung versus dampak tidak langsung dari perubahan. Dampak langsung yaitu, mmm, definisinya itu efek yang secara langsung dihasilkan dari penerapan retrospektif perubahan kebijakan akuntansi. Contohnya penyesuaian saldo persediaan karena perubahan metode penilaian, misalnya FIFO.
Yang kedua itu ada penurunan nilai persediaan sesuai uji nilai terendah antara biaya dan nilai realisasi bersih. Dampak pajak penghasilan tangguhan akibat penyesuaian tersebut. Ketentuan ISB harus disesuaikan secara retrospektif dalam laporan keuangan komparatif. Dampak tidak langsungnya itu definisinya efek pada arus kas saat ini atau masa depan akibat perubahan kebijakan akuntansi. Contohnya, pembayaran bonus atau pembagian laba berdasarkan laba bersih. Pembayaran royalti berdasarkan pendapatan yang dilaporkan. Ketentuannya ISB tidak menetapkan aturan khusus. US GAAP tidak mengubah angka periode sebelumnya. Beban tambahan akibat perubahan dilaporkan pada periode berjalan tidak dihitung ulang untuk periode sebelumnya. Jika tidak ada kewajiban pembayaran baru, maka tidak diakui beban tambahan. Next. Ketidakpraktisannya itu, perusahaan tidak selalu dapat menentukan bagaimana mereka akan melaporkan informasi keuangan periode sebelumnya jika kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif. Penerapan secara retrospektif dianggap tidak praktis jika perusahaan tidak dapat menentukan dampak periode sebelumnya dengan segala upaya yang wajar untuk melakukannya. Perusahaan tidak boleh menggunakan penerapan retrospektif jika salah satu kondisi berikut terjadi. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan dampak penerapan retrospektif. Yang kedua, penerapan retrospektif memerlukan asumsi tentang maksud manajemen pada periode sebelumnya. Yang ketiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi signifikan untuk periode sebelumnya. Dan perusahaan tidak dapat secara objektif memverifikasi informasi yang diperlukan untuk mengembangkan estimasi ini. Next. Next. Akuntansi dan pelaporan untuk perubahan estimasinya. Untuk menyiapkan laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan dampak kondisi dan peristiwa di masa yang akan datang. Sebelumnya, Kak. Yang pertama itu utang tak tertagih, yang kedua itu keusangan inventaris, yang ketiga itu masa manfaat dan nilai aset, yang keempat itu periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan, yang kelima itu kewajiban atas biaya garansi dan pajak penghasilan, yang keenam itu cadangan mineral yang dapat dipulihkan, yang ketujuh itu perubahan estimasi penyusutan, yang kedelapan itu nilai wajar aset keuangan atau kewajiban keuangan. Next. Next. Di sini ada pelaporan prospektif, yaitu perusahaan melaporkan perubahan estimasi akuntansi secara prospektif. Artinya, sebelumnya kayak Artinya perusahaan tidak boleh menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya dengan perubahan estimasi. Sebaliknya, mereka memperhitungkan dampak dari semua perubahan estimasi dalam pertama periode perubahan jika perubahan tersebut hanya mempengaruhi periode tersebut. Misalnya perubahan estimasi jumlah piutang tak tertagih hanya mempengaruhi pendapatan periode berjalan. Yang kedua, periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Misalnya perubahan estimasi masa manfaat aset yang dapat disusutkan mempengaruhi biaya penyusutan pada periode berjalan mendatang. IS IASB memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian berulang yang normal. Hasil alami dari proses akuntansi, ia melarang memperlakukan retrospektif. Keadaan yang berkaitan dengan perubahan estimasi berbeda dengan keadaan berkaitan dengan perubahan kebijakan akuntansi. Jika perusahaan melaporkan perubahan estimasi secara retrospektif, penyesuaian berkelanjutan terhadap pendapatan tahun sebelumnya akan terjadi. Tampaknya tepat untuk mesin translate menerima pandangan bahwa karena ada kondisi atau keadaan baru, revisi tersebut sesuai dengan situasi baru bukan yang lama. Oleh karena itu perusahaan harus menangani revisi tersebut pada periode saat ini dan masa mendatang. Next. Nah, di sini ada sebelum dan versus sesudah koreksi. Sebagai ilustrasinya, Law Labs Inc. membeli sebuah gedung seharga 3 juta yen yang awalnya diperkirakan akan memiliki masa 15 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Perusahaan
mencatat penyusutan selama 5 tahun secara garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2019, Law Labs merevisi estimasi masa manfaat. Sekarang perusahaan menganggap aset tersebut memiliki total masa manfaat 25 tahun. Asumsikan bahwa masa manfaat untuk pelaporan keuangan dan tujuan pajak serta metode penyusutan adalah sama. Di ilustrasinya menunjukkan akun-akun pada tahun ke-6, yaitu nilai buku setelah depresiasi 5 tahunnya. Bisa dilihat bangunannya 3 juta yen kurang akumulasi penyusutan bangunannya itu 5 dikali 200.000 yen, itu 1 juta yen, nilai buku bangunannya jadi 2 juta yen. Law Labs mencatat penyusunan untuk tahun 2019 sebagai berikut: biaya penyusutannya itu 100.000, akumulasi penyusutan bangunannya itu 100.000. Perusahaan menghitung biaya penyusutan sebesar 100.000 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di atas. Beban penyusutan nilai buku aset sisa layanan hidup 2 juta 25 tahun, 5 tahunnya itu 100.000. Perusahaan terkadang merasa sulit untuk membedakan antara perubahan estimasi dan perubahan kebijakan akuntansi. Apakah perubahan kebijakan atau perubahan estimasi terjadi ketika perusahaan berubah dari menunda dan amortisasi biaya pemasaran menjadi membebankannya saat terjadi, karena manfaat masa depan dari biaya ini menjadi diragukan. Jika tidak mungkin untuk menentukan apakah perubahan kebijakan atau perubahan estimasi telah terjadi, aturannya adalah ini anggapan perubahan tersebut sebagai perubahan estimasi. Next. Selanjutnya ada kesalahan akuntansi. Kesalahan akuntansi meliputi jenis-jenis beberapa jenis, yaitu yang pertama perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak diterima secara umum ke kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Alasannya adalah bahwa perusahaan telah menyajikan periode sebelumnya karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Misalnya perusahaan dapat mengubah basis akuntansi dari kas, pajak penghasilan, ke basis akrual. Yang kedua, ada kesalahan matematika seperti salah menjumlahkan lembar hitungan inventaris saat menghitung nilai event. Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyiapkan estimasi dengan etikat baik. Misalnya perusahaan mungkin telah menerapkan tarif penyusutan yang jelas jelas tidak realistis. Lalu yang keempat, ada kekeliruan seperti kegagalan mencatat atau menunda biaya dan pendapatan tertentu di akhir periode. Yang kelima, ada penyalahgunaan fakta seperti kegagalan menggunakan nilai sisa dalam menghitung basis penyusutan untuk pendekatan garis lurus. Yang keenam, klasifikasi biaya yang salah sebagai beban dan bukan aset dan sebaliknya. Lalu selanjutnya next. Berikut jenis-jenis kesalahan akuntansi. Yang pertama itu ada pengakuan biaya. Pengakuan biaya itu jenis restatementnya mencatat pengeluaran atau adalah jumlah yang salah. Yang kedua ada pengakuan pendapatan. Akuntansi pendapatan yang tidak tepat, termasuk contoh-contoh di mana pendapatan tidak diakui dengan tepat, pendapatan yang diakui meragukan, atau sejumlah kesalahan terkait lainnya yang menyebabkan pelaporan menjadi salah. Terus salah klasifikasi. Salah mengklasifikasikan item akuntansi penting pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau laporan arus kas. Ini termasuk penyajian ulang karena salah mengklasifikasikan akun lancar atau tidak lancar, atau yang mempengaruhi arus kas dari operasi. Keempat, ada ekuitas, akuntansi yang tidak tepat untuk EPS, saham terbatas, waran, dan instrumen ekuitas lainnya. Yang kelima, cadangan atau kontingensi kesalahan yang melibatkan piutang tak tertagih, cadangan inventaris, eh, instrumen ekuitas lainnya. Aset berumur panjang, penurunan nilai aset properti, pabrik, dan peralatan, nilai baik atau item terkait lainnya, terus pajak, kesalahan yang melibatkan pembetulan ketentuan perpajakan, penanganan kewajiban pajak yang tidak tepat, dan item terkait perpajakan lainnya. Ekuitas pendapatan komprehensif lainnya,
akuntansi yang tidak tepat untuk transaksi ekuitas pendapatan komprehensif, termasuk kait mata uang asing, nilai uang aset pabrik, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada investasi tertentu dalam utang, sekuritas, ekuitas, dan derivatif. Yang selanjutnya ada inventaris, penilaian biaya persediaan, masalah kuantitas, dan penyesuaian biaya penjualan. Terus ada ekuitas, opsi saham, akuntansi yang tidak tepat untuk opsi saham karyawan. Lainnya, segala penyajian kembali yang tidak tercakup dalam kategori yang mencantum, termasuk yang terkait dengan akuntansi yang tidak tepat untuk akuisisi. Next, contoh koreksi kesalahan. Berikut adalah contoh koreksi kesalahan. Pada tahun 2020, pembukuan untuk Selectra PLC menemukan kesalahan pada tahun 2019, perusahaan gagal mencatat biaya penyusutan sebesar 20.000 euro pada bangunan yang baru dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset yang dapat diusutkan yang dimiliki Selektro. Perusahaan tersebut telah memasukkan biaya penyusutan dengan benar dalam laporan pajaknya dan melaporkan pajak penghasilan yang harus dibayarkan dengan benar. Ini ada salah satu contoh jurnalnya, PLC Selektro, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember 2019. Itu ada pendapatan sebelum biaya penyusutan dengan tanpa kesalahan itu ada 100.000 euro, dan dengan kesalahan 100.000 euro. Biaya penyusutan 20.000 euro dengan kesalahannya akan 0. Pendapatan sebelum pajak penghasilan tanpa kesalahan ada 80.000, sedangkan dengan ada kesalahan menjadi 100.000. Saat ini saldonya menjadi 32 juta. Terus ditangguhkan 32.000 dengan tanpa kesalahan 40.000. Pendapatan bersihnya 48.000 tanpa kesalahan, dengan kesalahan ada 60 juta. Next. Berikut adalah ilustrasi kesalahan lanjutan koreksi kesalahan. Next saja. Terus berikutnya ada melaporkan kesalahan laporan keuangan kooperatif. Dalam laporan posisi keuangan itu terdapat dari akumulasi penyusutan bangunan, kewajiban pajak tangguhan, laba ditahan, saldo akhir. Terus dalam laporan laba rugi mencakup biaya penyusutan bangunan, beban pajak penghasilan, pendapatan bersih. Dalam laporan laba ditahan saldo akhir karena laba bersih yang lebih rendah untuk periode tersebut. Selektro menyiapkan laporan keuangan tahun 2020 dalam bentuk perbandingan dengan laporan keuangan tahun 2019, seolah-olah kesalahan tersebut tidak terjadi. Selain itu, Selektro harus mengungkapkan bahwa mereka telah menyajikan kembali laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Dan menjelaskan sifat kesalahan tersebut, Selektor juga harus mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama itu dampak koreksi pada setiap baris item laporan keuangan dan jumlah persaham yang terpengaruh untuk setiap periode sebelumnya yang disajikan. Yang kedua ada dampak kumulatif dari perusahaan pada laba ditahan atau komponen ekuitas atau aset bersih lainnya yang sesuai dalam laporan posisi keuangan. Sejak awal periode paling awal yang disajikan seperti yang ditunjukkan sebelumnya, terkadang tidak praktis untuk menyesuaikan informasi komparatif untuk satu atau beberapa periode sebelumnya untuk perubahan kebijakan akuntansi. Terkadang juga tidak praktis untuk mengoreksi kesalahan periode sebelumnya melalui penyajian kembali secara retrospektif. Misalnya perusahaan mungkin telah membuat kesalahan dalam menghitung jumlah tunjangan penggiran pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi sekarang tidak dapat merekonstruksi informasi ini sepenuhnya. Akibatnya penyesuaian apapun dilakukan pada awal periode paling awal yang penerapan retrospektifnya berlaku. Next. Lalu kita masuk ke dalam perbedaan dan penanganan utama dalam mengoreksi kesalahan. Itu ada perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, gunakan pendekatan
pendekatan retrospektif dengan yang pertama mengubah laporan keuangan semua periode sebelumnya yang disajikan. Yang kedua ada mengungkapkan pada tahun terjadinya perubahan dampak terhadap laba bersih dan laba per saham untuk semua periode sebelumnya yang disajikan. Yang ketiga ada melaporkan penyesuaian terhadap saldo laba ditahan awal dalam laporan laba ditahan pada tahun paling awal yang disajikan. Lalu ada jika tidak praktis untuk menentukan efek periode sebelumnya, itu mencakup yang pertama adalah jangan mengubah pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, gunakan saldo aset awal pada tahun metode tersebut diadopsi sebagai saldo tahun dasar untuk semua perhitungan selanjutnya. Yang ketiga, menguapkan dampak perubahan terhadap tahun berjalan dan alasan tidak dimasukkannya perhitungan dampak kumulatif dan jumlah untuk tahun-tahun sebelumnya. Terus, ada perubahan estimasi akuntansi. Metode ini digunakan saat ini dan untuk masa depan. Yang pertama, melaporkan laporan keuangan terkini dan masa mendatang berdasarkan basis baru. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya sebagaimana dilaporkan sebelumnya. Yang ketiga, tidak melakukan penyesuaian terhadap saldo awal periode berjalan untuk dampak periode sebelumnya. Terus yang terakhir ada perubahan karena kesalahan, eh, menggunakan metode penyajian kembali dengan yang pertama memperbaiki semua laporan periode sebelumnya yang disajikan. Yang kedua, menyajikan kembali saldo awal laba ditahan untuk periode pertama yang disajikan apabila efek kesalahan terjadi pada periode sebelum periode pertama yang disajikan. Perubahan dalam kebijakan akuntansi hanya tepat apabila perusahaan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang baru diadopsi secara umum lebih akurat dan relevan dibandingkan dengan kebijakan yang ada. Namun tidak selalu mudah untuk menentukan peningkatan dalam pelaporan keuangan. Bagaimana cara mengukur prevensi atau peningkatan, misalnya perubahan dari biaya rata-rata menjadi FIFO, karena sistem akuntansi sekarang terkomputerisasi dan perubahan dalam kebijakan akuntansi hanya tepat apabila perusahaan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang baru diadopsi secara umum lebih akurat dan relevan dibandingkan dengan kebijakan yang ada. Perusahaan dan akuntan menentukan keandaian dan relevansi berdasarkan apakah kebijakan baru tersebut merupakan perbaikan dalam pelaporan keuangan, bukan hanya berdasarkan dampak pajak penghasilan, namun tidak selalu mudah untuk menentukan peningkatan dalam bagaimana cara mengukur prevensi atau peningkatan, misalnya perubahan dari biaya rata-rata menjadi FIFO karena sistem akuntansi sekarang terkomputerisasi. Next, next Kai. Lalu ini ada analisis kesalahan, menganalisis dampak kesalahan. Yang pertama ada kesalahan laporan posisi keuangan. Eh, Kesalahan laporan posisi keuangan itu kesalahan dalam laporan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian akun aset, liabilitas, dan atau ekuitas. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari bagian investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai akun utang usaha, dan klasifikasi aset pabrik sebagai invent. Yang kedua ada kesalahan laporan laba rugi. Kesalahan laporan laba rugi melibatkan klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat, contohnya termasuk mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai beban piutang tak tertagih, dan beban penyusunan sebagai beban bunga. Kesalahan klasifikasi laporan laba rugi tidak berdampak pada laporan posisi keuangan dan tidak berdampak pada laba bersih. Kesalahan penyeimbang adalah kesalahan yang akan diimbangi oleh atau diperbaiki selama 2 periode, misalnya kegagalan mencatat upah yang masih harus dibayar merupakan kesalahan penyeimbang karena selama periode 2 tahun kesalahan tersebut tidak akan ada lagi. Terus ada kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Jenis kesalahan ketiga melibatkan baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi, misalnya asumsikan bahwa pembukuan mengabaikan upah yang masih harus dibayar pada akhir periode akuntansi. Efek dari kesalahan ini adalah meremehkan biaya, meremehkan kewajiban, dan melebih-lebihkan laba bersih. Untuk periode waktu tersebut, jenis kesalahan ini mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kami mengklasifikasikan jenis kesalahan itu menjadi 2 cara, penyimbang atau tidak penyimbang. Next. Masih lanjut di analisis kesalahan.
Eh, ada dua jenis dari kesalahan penyeimbang. Yang pertama ada jika perusahaan telah menutup pembukuan pada tahun berjalan, itu mencakup dari jika kesalahan sudah diimbangi tidak diperlukan entry. Lalu yang kedua, jika kesalahan tersebut diimbangi, buatlah entry untuk menyesuaikan saldo laba ditahan saat ini. Lalu faktor yang kedua, jika perusahaan belum menutup pembukuan pada tahun berjalan, mencakup A, jika kesalahan tersebut sudah diimbangi, buatlah entry untuk mengoreksi kesalahan tersebut pada periode berjalan dan untuk menyesuaikannya. Lalu yang kedua, menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Lalu yang kedua, jika kesalahan tersebut belum diimbangi, buatlah entry untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Next. Lalu kita masuk ke kegagalan mencatat upah yang terutang. Berikut adalah sebuah ilustrasi yang dimana kegagalan mencatat upah yang sudah terutang. Fakta pada tanggal 31 Desember 2019, Harley Enterprise tidak memperoleh upah sebesar $1.500. Pertanyaannya adalah apakah entry pada tanggal 31 2020 untuk mengoreksi kesalahan ini yang dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan atau yang bisa dibilang upah yang masih harus dibayar. Lalu yang kedua ada gagal mencatat biaya prabayar. Faktanya pada bulan Januari 2019, Harley membeli polis asuransi 2 tahun seharga $1.000. Perusahaan mendebit beban asuransi dan mengkredit kas. Perusahaan tidak membuat entry penyesuaian pada akhir tahun 2019. Pertanyaannya adalah apakah entry pada 31 Desember 2020 untuk mengoreksi kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan untuk tahun 2020 masuk biaya bayar yang dibuka. Lalu di sini ada solusinya, itu entry untuk memperbaiki kesalahan ini. Ada laba ditahan dengan 1.500 dan beban gaji pas 1.500. Alasan untuk entry ini adalah yang pertama, ketika Harley membayar upah yang masih harus dibayar tahun 2019 pada tahun 2020, ia membuat debit tambahan sebesar $1.500 pada beban gaji dan upah tahun 2020. Yang kedua, beban gaji dan upah pada tahun 2020 dilebih-lebihkan sebesar $1.500. Yang ketiga, karena perusahaan tidak mencatat upah yang masih harus dibayar tahun 2019 sebagai beban gaji dan upah pada tahun 2019, maka laba bersih tahun 2019 dilebih-lebihkan sebesar $1.500. Yang keempat, karena laba bersih tahun 2019 dilebih-lebihkan sebesar $1.500, akun laba ditahan dilebih-lebihkan sebesar $1.500 yang dikarenakan laba bersih ditutup ke laba ditahan. Lalu yang solusi kedua ada entry untuk memperbaiki kesalahan pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu biaya asuransi 500 dan masuknya laba ditahan 500. Next. Next. Hai. Hai, sore yang sebelumnya, Kay. Lalu di sini kegagalan mencatat upah yang terutang. Ada pengecualian pendapatan yang belum dihasilkan. Faktanya pada tanggal 31 Desember 2019, Harley Enterprise menerima $50.000 sebagai pembayaran di muka untuk menyewa ruang kantor tertentu untuk tahun berikutnya. Pada saat ini menerima pembayaran sewa, perusahaan mencatat debit ke kas dan kredit ke pendapatan sewa. Perusahaan tidak membuat entry penyesuaian hingga tanggal 31 Desember 2019. Pertanyaannya itu apakah entry pada tanggal 31 Desember 2020 untuk mengoreksi kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan untuk tahun 2020. Ini termasuk penjualan pendapatan yang belum dihasilkan. Lalu yang kedua ada pernyataan berlebihan pendapatan yang terutang. Faktanya pada tanggal 31 Desember 2019, Harley memperoleh pendapatan bunga sebesar $8.000 yang berlaku hingga tahun 2020. Pada tanggal tersebut, perusahaan mencatat debit pada piutang bunga dan kredit pada pendapatan bunga. Pertanyaannya adalah apakah entry pada tanggal 31 Desember 2020
untuk mengoreksi kesalahan ini dengan asumsi Harley belum untuk pembukuan tahun 2020. Ini pengecualian pendapatan yang belum dihasilkan. Lalu untuk solusi yang pertama, pengecualian pendapatan yang belum dihasilkan, yaitu entry untuk memperbaiki kesalahan ini pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Laba ditahan $50.000 dan pendapatan sewa $50.000. Next. Yang ini, Ki. Next. Next lagi. Contoh kompresif, banyak kesalahan. Coba di next. Contoh komprehensif banyak kesalahan dalam beberapa keadaan kombinasi kesalahan terjadi. Oleh karena itu, perusahaan menyiapkan lembar kerja untuk memudahkan analisis. Contoh soal menunjukkan penggunaan lembar kerja, mekanisme persiapannya harus jelas dari format solusi. Laporan laba rugi Hudson Holders untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, 2020 menunjukkan laba bersih sebagai berikut. Tahun 2018 sebesar 17.400 euro, tahun 2019 20.200 euro, dan tahun 2020 11.300 euro. Yang pertama, perusahaan secara konsisten tidak mencatat upah yang diterima oleh pekerja tetapi belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember. Ketika dibayarkan pada tahun berikutnya, di mana gaji tersebut diperoleh, Hudson mencatat jumlah ini sebagai biaya. Yang kedua, perusahaan melebih-lebihkan persediaan barang dagangan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar $1.900 sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat dalam pencatatan dan pengeluasan pada lembar persediaan. Yang ketiga, pada tanggal 31 Desember 2019, Hudson membebankan asuransi yang belum kadaluarsa sebesar 1.200 yang berlaku hingga tahun 2020. Yang keempat, perusahaan tidak mencatat pada tanggal 31 Desember 2019 bunga yang diterima sebesar €240. Lalu yang terakhir pada tanggal 20 Januari 2019, Hudson menjual peralatan seharga €1.800 dengan harga €3.900. Pada tanggal penjualan, peralatan tersebut telah mengalami akumulasi penyusutan sebesar €2.400. Perusahaan mencatat uang tunai yang diterima sebagai pendapatan lain-lain pada tahun 2019 yang diterima sebagai pendapatan. Selain itu, perusahaan terus mencatat penyusutan untuk peralatan ini pada tahun 2019 dan 2020 dengan tarif 10% dari biaya. Next. Berikut adalah contoh komprehensif kesalahan. Ini bisa di next saja. Lalu kita masuk ke istilah-istilah penting terkait perubahan. Istilah-istilah penting ini dipecah menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada jenis perubahan akuntansi yang berbeda dan mencakup dari 2 jenis. Yang pertama ada perubahan kebijakan akuntansi, perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima, kebijakan akuntansi dan lain yang diterima. Lalu yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi melibatkan perubahan dari akuntansi yang diterima ke kebijakan akuntansi lain. Persyaratan umum untuk perubahan kebijakan akuntansi adalah penerapan secara retrospektif. Berdasarkan penerapan secara retrospektif, perusahaan mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya berdasarkan kebijakan yang baru diadopsi. Lalu yang kedua ada menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk perubahan estimasi. Perubahan melaporkan perubahan estimasi secara prospektif artinya perusahaan tidak boleh membuat
perubahan pada hasil yang dilaporkan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada akuntansi untuk koreksi kesalahan. Perusahaan harus mengoreksi kesalahan setelah ditemukan dengan entry yang tepat dalam akun dan melaporkannya dalam laporan keuangan profesi. Yang keempat ada menganalisa dampak kesalahan. Menganalisis dampak kesalahan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kesalahan laporan posisi keuangan yang hanya mempengaruhi penyajian akun aset, liabilitas, atau kedua, kesalahan laporan laba rugi yang hanya mempengaruhi penyajian akun pendapatan, beban, laba, atau rugi dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang melibatkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Next. Kebijakan akuntansi, prinsip dasar konversi akuntansi, dan praktik khusus yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan. Perubahan estimasi akuntansi, penyesuaian jumlah catat aset atau liabilitas atau jumlah konsumsi berkala aset yang dihasilkan dari penilaian status aset dan liabilitas saat ini, dan manfaat serta kewajiban masa depan yang diharapkan terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi yang dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan karena bukan merupakan koreksi kesalahan, itu mencakup bisa jadi dua dampak. Yang pertama ada dampak langsung dan yang kedua ada dampak tidak langsung. Dampak langsung itu dari perubahan kebijakan akuntansi, perubahan yang diakui dalam aset atau kewajiban yang diperlukan untuk melakukan perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, kelalaian, dan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan penggunaan atau penyalahgunaan informasi yang secara representasional tepat yang tersedia jika laporan keuangan untuk periode tersebut diotorisasi untuk diterbitkan dan secara wajar dapat diharapkan telah diperoleh dan diperhitungkan dalam. Terus dampak tidak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi, setiap perubahan arus kas entitas saat ini atau di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Penerapan prospektif perubahan kebijakan akuntansi mengharuskan penerapan kebijakan akuntansi baru terhadap transaksi, peristiwa lain, dan kondisi yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan dan mengakui dampak perubahan estimasi akuntansi yang periode berjalan dan periode mendatang dan mempengaruhi perubahan tersebut. Next. Oke, selanjutnya masuk ke soal itu akuntansi untuk perubahan dan kesalahan akuntansi. Terdaftar berikut ini berbagai jenis perubahan dan kesalahan akuntansi. Instruksinya, untuk setiap perubahan atau kesalahan, tunjukkan bagaimana hal itu akan diperhitungkan dengan menggunakan huruf kode berikut. A itu diperhitungkan secara prospektif, yang B diperhitungkan secara retrospektif, yang C tidak satupun yang benar. Untuk yang pertama, satu beralih dari FIFO ke metode persediaan biaya rata-rata. Itu jawabannya B. Diperhitungkan secara retrospektif karena ini adalah perubahan prinsip akuntansi, yaitu perubahan dalam metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat dan melaporkan transaksi FIFO dan metode rata-rata. Adalah dua metode yang berbeda untuk menilai ketersediaan. Ketika perusahaan mengganti metode penilaian persediaannya, maka akuntansi mensyaratkan agar perubahan ini diterapkan secara retrospektif. Artinya, laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya perlu disesuaikan seolah-olah metode baru telah digunakan sejak awal. Tujuannya itu untuk laporan keuangan menjadi konsisten dan dapat dibandingkan antar periode. Untuk yang kedua itu perubahan karena kelebihan pencatatan inventaris. Itu yang B, diperhitungkan secara retrospektif
karena ini contoh dari koreksi kesalahan akuntansi, kesalahan dalam pencatatan seperti pencatatan ganda atau kelebihan pencatatan nilai inventaris. Bukanlah perubahan estimasi atau kebijakan, melainkan kesalahan faktual yang terjadi di masa lalu. Karena itu, koreksi harus dilakukan secara retrospektif karena menyesuaikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya agar mencerminkan angka yang benar. Terus yang ketiga, mengubah metode penyusutan dari yang dipercepat jadi metode garis lurus itu yang diperhitungkan secara prospektif karena ini seperti perubahan prinsip, tetapi dalam standar akuntansi, perubahan metode penyusutan amortisasi atau depresi dianggap sebagai perubahan estimasi akuntansi. Perubahan ini diterapkan prospektif, yaitu hanya berlaku ke depan dan tidak mempengaruhi periode sebelumnya. Aset tetap akan disusutkan dengan metode baru untuk sisa umur manfaatnya, mulai dari periode perubahan ke depan. Terus yang keempat, ubah dari metode persediaan biaya rata-rata ke metode persediaan FIFO. Itu yang B, diperhitungkan secara retrospektif. Karena ini sama kayak nomor 1, ini merupakan perubahan prinsip akuntansi, mengubah cara mencatat persediaan. Karena itu perlu dilakukan juga retrospektif. Perusahaan perlu menyajikan kembali laporan keuangan sebelumnya agar seolah-olah metode FIFO telah digunakan sejak awal, sehingga hasil laporan lebih konsisten dan relevan untuk pengguna laporan keuangan. Terus untuk yang kelima, perubahan tarif yang digunakan untuk menghitung biaya garansi. Itu yang A, diperhitungkan secara prospektif. Kenapa? Karena perubahan tarif garansi didasarkan pada informasi atau pengalaman terbaru, misalnya adanya peningkatan kleransi. Ini termasuk dalam perubahan estimasi akuntansi karena perubahan memperbarui asumsi yang digunakan dalam perhitungan berdasarkan data terbaru. Perlakuannya adalah prospektif, yaitu berlaku mulai periode berjalan atau ke depan tanpa perlu menyusun ulang laporan periode sebelumnya. Terus yang keenam, berubah dari kebijakan akuntansi yang tidak dapat diterima menjadi akuntansi yang dapat diterima. Itu ya itu yang B, diperhitungkan secara retrospektif. Penjelasannya itu karena bentuk koreksi kesalahan sebelumnya perusahaan menggunakan metode yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, saat beralih ke kebijakan yang benar, laporan keuangan masa lalu harus diperbaiki secara retrospektif agar mencerminkan kondisi yang seharusnya terjadi jika kebijakan yang benar telah digunakan sejak awal. Terus yang 7, perubahan dalam periode amortisasi paten itu A, diperhitungkan secara prospektif karena perubahan ini itu merupakan perubahan estimasi akuntansi menyangkut revisi terhadap umur manfaat suatu aset tak berwujud. Namun manfaat tidak bersifat pasti dan bisa berubah seiring dengan perkembangan teknologi, hukum atau kondisi pasar. Oleh karena itu, perubahan ini diterapkan secara prospektif, yaitu hanya mempengaruhi amortisasi dari periode sekarang atau seterusnya. Terus yang ke-8 ini perubahan dari metode pemulihan biaya menjadi metode presentasi penyelesaian pada kontrak konstruksi. Itu yang B. Kenapa yang B? Karena ini tuh perubahan prinsip akuntansi, perusahaan mengubah cara mengakui pendapatan dari kontrak jangka panjang. Metode pemulihan biaya dan metode presentasinya ada 2 pendekatan yang berbeda dan berdampak besar pada pelaporan keuangan. Perubahan prinsip seperti ini harus diterapkan secara retrospektif untuk menjaga konsistensi dan memberikan informasi yang dapat diperbandingkan antar periode. Untuk yang ke-9, perubahan nilai sisa aset pabrik itu yang A, diperhitungkan secara prospektif karena nilai sisa atau residu value adalah bagian dari estimasi yang berkaitan dengan aset tetap. Nilai ini bisa berubah berdasarkan kondisi pasar, usia aset,
atau rencana penggunaan di masa depan. Karena itu, jika terjadi perubahan dalam nilai sisa, maka ini diperlukan sebagai perubahan estimasi dan harus diterapkan perspektifnya, yaitu ke depan mulai dari periode berjalan. Untuk kesimpulan di ini bisa dibikin kotak ataupun tidak. Jadi jenis perubahannya perubahan akuntansinya retrospektif. Berarti penjelasannya itu untuk menjaga konsistensi dan dapat diperbandingkan antar periode. Kalau untuk jenis perubahan estimasi akuntansi, dia perlakuan akuntansinya prospektif karena berdasarkan informasi terbaru tidak perlu mengubah laporan sebelumnya. Untuk yang ketiga itu koreksi kesalahan retrospektif untuk memperbaiki kekeliruan dalam laporan sebelumnya. Terus lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 ini kesalahan. Yohan membeli sebuah mesin pada 1 Januari 2010 seharga 44 juta. Saat itu diperkirakan mesin tersebut akan memiliki masa pakai 10 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Pada tanggal 31 Desember 2019, akuntan perusahaan menemukan bahwa entry untuk biaya penyusutan telah dihilangkan pada tahun 2017. Selain itu, manajemen telah memberitahu akuntan tersebut bahwa perusahaan berencana untuk beralih ke penyusutan garis lurus dimulai pada tahun 2019. Saat ini perusahaan menggunakan metode jumlah angka tahun untuk penyusutan peralatan. Jadi untuk latar belakangnya sendiri itu Yon membeli sebuah mesin pada 1 Januari seharga 44 juta. Awalnya mesin ini umur manfaatnya 10 tahun, nilai residunya tidak ada nilai sisa. Terus metode penyusutan awalnya pakai sum of the years digit itu atau SYD. Namun ada 2 kejadian penting di tanggal 2019 ditemukan kesalahan, yaitu penyusutan tahun 2017 tidak dicatat. Yang kedua, mulai tahun 2019 perusahaan mengganti metode penyusutan menjadi garis lurus atau straight line. Terus di sini kan tadi instruksinya itu buat jurnal 31 Desember 2019 untuk mencatat koreksi kesalahan dan perubahan metode penyusutan. Terus di sini juga digarisin suruh kita abaikan pajaknya. Untuk yang pertama, pendekatan dan prinsip akuntansi digunakan koreksi kesalahan 2017. Ini termasuk kesalahan akuntansi retrospektif harus dicatat sebagai penyesuaian seakan-akan dilakukan di periode sebelumnya. Tidak mengubah laporan keuangan masa lalu, tapi dicatat di periode saat kesalahan ditemukan, yaitu di 2019. Yang kedua, perubahan metode penyusutan. Perubahan metode penyusutan dianggap sebagai perubahan estimasi akuntansi menurut PSAK 25. Maka diterapkan secara prospektif, artinya nilai buku saat ini digunakan sebagai dasar perhitungan dan alokasi sisa manfaat dihitung dengan metode baru mulai tahun perubahan. Oke, untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama disuruh hitunglah penyusutan 2016 dikurang 2000 sampai dengan 2018 dengan metode sum of the years digit. Di sini ada total umur 10 tahun, berarti 10 tambah 9 tambah 8 titik-titik tambah 1. Itu hasilnya 55. Berarti penyusutan sum of the years-nya, sisa umur dibagi sama 55 dikali oleh harga perolehannya. Di tahun 2016 itu 8 juta dari 10 dibagi 55 dikali 44 juta. Hasilnya 8 juta. Untuk di tahun 2017 itu kan hasilnya 7.200.000. Ini nggak dicatat. Tapi cara perhitungannya 9 dibagi 55 dikali 44 juta. Hasilnya 7.200.000. Dan hasilnya tidak dicatat karena ini merupakan kesalahan. Yang di 2018 itu
sisa umur ya kan 8 dibagi 55 dikali sama harga perolehannya 44 juta, itu hasilnya 6.400.000. Untuk yang kedua, jurnal koreksi untuk kesalahan tahun 2017. Karena penyusutan di tahun 2017 tidak dicatat, maka harus dikoreksi retrospektif, yaitu dengan menambah akumulasi penyusutan dan beban yang seharusnya ada. Untuk jurnal koreksinya itu, beban penyusutan di debit 7.200.000 dan di kredit akumulasi penyusutan 7.200.000. Ini dicatat walaupun secara ideal koreksi bisa melalui saldo laba awal, dalam praktiknya koreksi beban juga bisa dicatat ke beban saat ditemukan, terutama jika pengaruhnya tidak material atau untuk kesederhanaan, karena ini tidak menyebutkan restermen dan materialisasi. Untuk langkah ketiga, metode buat nilai buku. Jadi total penyusutan dari 2016 sampai dengan 2018. Ini metode garis lurusnya. 8 juta itu di 2016 yang tadi. Terus 6.400.000 itu di 2017 ditambah sama 7.200.000 itu yang di 2018, maka hasilnya adalah 21.600.000. Untuk nilai buku itu harga perolehan dikurang sama akumulasi penyusutan, berarti 44 juta dikurang 1.600.000, hasilnya 22.400.000. Untuk metode garis lurus ini sisa umur pada 1 Januari 2019, berarti 10 dikurang 3 itu kan 7. Tapi karena kesalahan 2017 baru dikoreksi sekarang, maka dalam praktik kita pakai sisa umur aktual itu 6 tahun karena dihitung prospektif. Berarti penyusutan tahunannya nilai buku dibagi sama sisa umur 22.400.000 dibagi sama 6 hasilnya 3.733.000 sekian. Terus untuk jurnal penyusutannya, beban penyusutannya di debit 3.733.000 dan akumulasi penyusutan 3.733.033. Tapi untuk di sini rangkumannya, koreksi kesalahan penyusutan tahun 2017 itu beban penyusutannya di debit 7.200.000, di kredit akumulasi penyusutannya 7.200.000. Terus untuk metode garis lurus beban penyusutannya di debit 3.733, terus akumulasi penyusutannya di kredit 3.733. Kesimpulan pentingnya, kesalahan akuntansi 2017 itu dicatat retrospektif, dicatat saat ditemukan menyesuaikan beban dan akumulasi penyusutan. Kedua, perubahan metode 2019 itu prospektif, tidak menyentuh tahun-tahun sebelumnya. Ini juga nilai buku awal, periode, dan umur tersisa. Terus yang ketiga, tidak perlu mengubah laporan keuangan lama atau pajak karena soal menyatakan itu diabaikan. Kayak yang tadi di garis bawain, kita nggak usah perlu lihat pajaknya karena disuruh diabaikan. Yang keempat, nilai sisanya itu 0 dan masa pakai awal tetap digunakan sebagai dasar alokasi penyusutan ulang. Sini yang soal ketiga, perubahan penyusutan. Perubahan penyusutan pada tanggal oleh Roy Class membeli bangunan dan peralatan yang memiliki masa manfaat, nilai sisa, dan biaya sebagai berikut. Bangunan, estimasi masa pakainya 40 tahun, nilai sisanya 50.000 euro, biayanya 1.200.000. Peralatan, estimasi masa manfaat 12 tahun, nilai sisa 10.000 euro, dan biayanya 130.000 euro. Bangunan tersebut telah disusutkan dengan metode saldo menurun ganda hingga tahun 2018. Pada tahun 2019, perusahaan memutuskan untuk beralih ke metode penyusutan garis lurus
MC Lori juga memutuskan untuk mengubah total masa manfaat peralatan menjadi 9 tahun dengan nilai sisa sebesar 5.000 euro pada akhir masa tersebut. Peralatan tersebut disusutkan menggunakan metode garis lurus. Instruksinya, kita disuruh siapkan jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya penyusutan bangunan pada tahun 2019. Yang kedua, hitunglah biaya penyusutan peralatan pada tahun 2019. Di sini juga dijelasin kan MC Lori memiliki dua aset tetap, yaitu bangunan dan peralatan yang mengalami metode dan estimasi akuntansi tahun 2019, menentukan jurnal penyusutan dan menghitung biaya penyusutan. Di data awal kan biaya perolehannya itu 1.200.000 euro. Nilai sisanya 50.000 euro, umur manfaatnya 40 tahun. Metode awalnya pakai double declining balance atau DDB. Perubahan ke straight line pada tahun 2019. Berarti kita disuruh pertama tuh hitung akumulasi penyusutan 2015 sampai dengan 2018 dengan tadi double declining balance. Itu berarti tingkat penyusutan tahunan sama dengan 2 dibagi umur dikali sama nilai buku awal tahun. Umurnya kan 40. Berarti 2 dibagi 40 sama dengan persen dikali 2. Hasilnya 10%. Nah, penyusutan dihitung dari nilai buku setiap awal tahun, bukan dari biaya awal terus menerus. Terus untuk di tahun 2015 itu penyusutannya 1.200.000 euro dikali 10%, hasilnya 120.000 euro. Untuk sisa nilai bukunya itu dari 1.200.000 dikurang sama yang hasil penyusutan 120.000 euro. Jadi hasilnya 1.080.000 euro. Untuk di tahun 2016 sama, itu penyusutan berarti 1.080.000 euro dikali sama 10%, hasilnya 108.000 euro. Untuk sisanya itu dia dari penyusutan dikurang sama 108.000 euro, hasilnya 972 euro. Untuk tahun 2017 itu hasil sisa yang di 2016 972 euro dikali 10%, hasilnya 97.200. Sisanya 874.000. Itu dari 972.000 dikurang 97.200, hasilnya 874.800. Nah, hasil sisanya bisa dilihat di tahun 2018, prosesnya juga sama. Sisanya juga 787.320. Nah, untuk akumulasi penyusutan hingga akhir 2018 berarti semuanya itu dijumlahin 120 ditambah 108 ditambah 97.200 ditambah 87.480, hasilnya 412.680 euro. Nilai buku awal 2018 hasilnya itu 787.320 euro. Langkah kedua, kita gunakan metode garis lurus mulai tahun 2019. Jadi sisa umurnya itu 40 dikurang 4 sama dengan 36 tahun. Berarti nilai sisanya itu 50.000. Penyusutannya nilai buku 2019 dikurang nilai sisa dibagi sama sisa umur. Berarti 787.320 dikurang 50.000 dibagi 36, hasilnya 20.203.
euro. Untuk jurnalnya pada tanggal 31 Desember itu dia pakai beban penyusutan nih kurang bangunan 20.203 euro. Akumulasi penyusutan bangunannya di kredit sama 20.203 euro. Terus di sini ada yang tadi yang soal selanjutnya ada biaya penyusutan. Tadi kan untuk data awalnya itu biaya perolehannya 130.000. Terus nilai sisanya 10.000, masa manfaatnya 12 tahun. Metode awalnya garis lurus. Tahun perubahan estimasinya itu 2019, masa manfaatnya 9 tahun dan nilai sisa barunya itu 5 euro. Langkah pertamanya kita kurangin aja 130 euro dikurang sama 10.000 dibagi 12, hasilnya itu 10.000 euro per tahun. Terus di kedua 4 tahun karena dari 2015 ke 2018 berarti 4 dikali sama nilai sisa 10.000 euro, hasilnya 40.000 euro. Terus nilai buku akhirnya itu 130 biaya dikurang sama hasil yang dari tadi 40.000 euro, hasilnya 90.000 euro. Terus untuk yang di langkah keduanya, dia kan umurnya 9 tahun ya. Terus habis itu digunakannya 4 tahun, berarti 9 dikurang 4 karena udah digunakan sama 4 tahun, jadi hasilnya 5 tahun. Habis itu nilai sisa barunya itu 5.000, berarti penyusutan 2019-nya nilai buku dikurang nilai sisa baru 9 dibagi sisa umur, berarti 90.000 euro dikurang 5.000 euro dibagi 5, hasilnya 17.000. Terus jawabannya berarti biaya penyusutan peralatan 2019 itu sebesar 17.000 euro. Terus soal keempat, ini analisis kesalahan dan entry koreksi. Laba bersih yang dilaporkan untuk 2 tahun pertama Sinclair Product adalah sebagai berikut. 2018 itu sebesar 147.000 dolar, 2019 185.000 dolar. Pada awal tahun 2020 kesalahan berikut ditemukan. Penyusutan peralatan pada tahun 2018 dilebih-lebihkan sebesar 19.000 dolar. 2 penyusutan peralatan pada tahun 2019 diremehkan sebesar 38.500 dolar. Ketiga, pada tanggal 31 Desember 2018, persediaan diremehkan sebesar 50.000 dolar. Yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2019, persediaan dilebih-lebihkan sebesar 14.200 dolar. Instruksi. Di sini disuruh siapkan entry koreksi yang diperlukan saat kesalahan ini ditemukan. Asumsikan bahwa pembukuan untuk tahun 2019 telah ditutup. Di sini juga di dalam kurungin abaikan pertimbangan pajak dan penghasilan. Berarti kita nggak usah lihat untuk pertimbangan pajak penghasilannya. Oke. Di sini untuk itu penjelasannya berarti jika penyusutan terlalu besar, maka laba bersih terlalu kecil. Jika persediaan akhir terlalu rendah, maka HPP terlalu tinggi dan laba terlalu kecil. Jika persediaan akhir terlalu tinggi, maka HPP terlalu rendah dan laba terlalu besar. Terus untuk yang kedua itu dampak terhadap return earnings per 1 Januari. Kesalahan tahun 2018 tidak bisa dikoreksi lewat laporan 2018 karena sudah ditutup. Koreksi dilakukan lewat return earnings di tahun 2020. Penyusutan berlebih dan naikkan laba. Berarti jurnalnya di debit itu akumulasi dan di kredit return earnings-nya sebesar 19.000. Namun persediaan diremehkan dan dinaikkan laba, berarti di debitnya persediaan 50.000 dan kreditnya return earnings 50.000. Total koreksinya sebesar di
Itu $69.000. Terus untuk kesalahan di tahun 2019 itu baru saja ditutup. Tetap tidak bisa menyentuh laporan laba rugi di 2019. Koreksi dilakukan via return earnings, berarti penyusutan kurang dan diturunkan laba. Di debitnya return earnings-nya 38.500, di kreditnya akumulasi 38.500. Persediaan dilebih-lebihkan dan diturunkan laba. Berarti di debitnya itu return earnings-nya 14.200, kreditnya persediaan 14.200. Total koreksi turun sebesar 52.700. Habis itu total dampak akhir terdapat return earnings atau net effect itu 69.000 yang tadi dikurang sama 52.700, hasilnya 16.300. Return earnings harus dinaikkan sebesar 16.300 per 1 Januari 2020. Ketiga, penyusunan jurnal koreksi tahun 2020. Karena tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibuka kembali, maka semua koreksi dilakukan dan bukan tahun 2020 melalui akun return earnings dan neraca terkait laporan laba rugi atau harga pokok penjualan HPP. Jurnal pertama itu koreksi kelebihan penyusutan tahun 2018. Akumulasi penyusutan peralatan 19.000. Return earnings-nya dikredit 9.000. Lanjut. Di sini perubahan estimasi penyusutan. Tarbert CO membeli peralatan seharga $710.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 10.000 pada akhir masa tersebut. Penyusutan telah dilakukan selama 7 tahun dengan basis garis lurus. Pada tahun 2019 ditetapkan bahwa total masa manfaat yang diperkirakan adalah 15 tahun dengan nilai sisa $4.000 pada akhir masa tersebut. Instruksinya, siapkan entry jika ada untuk mengoreksi penyusutan tahun sebelumnya. Yang kedua, entry untuk mencatat penyusutan untuk tahun 2019. Ini biaya peralatannya tadi $710.000, umur tahunnya 10 tahun, nilai sisanya $10.000. Terus setelah disusutkannya 7 tahun di metode garis lurus, perubahan estimasi 2019-nya, umur baru 15 tahun, totalnya nilai sisa buku $4.000, nilai buku awal 2019 itu $220.000. Untuk A, koreksi tahun sebelumnya tidak ada jurnal koreksi karena perubahan estimasi berlaku prospektif. Yang B itu penyusutan 2019 perhitungannya 220.000 dikurang sama 4.000 dibagi 8 hasilnya $27. Jurnalnya itu beban penyusutannya di debit $27.000, di kredit akumulasi penyusutannya $27.000. Untuk soal yang selanjutnya, analisis perubahan dan kesalahan akuntansi. Pada tanggal 31 Desember 2019, sebelumnya pembukaan ditutup, manajemen dan akuntan madrasah membuat penentuan berikut tentang 3 aset yang disusutkan. Aset 1 disusutkan A dibeli pada tanggal 2 Januari 2016, awalnya harganya $540.000 dan tujuan penyusutannya metode garis lurus. Yang kedua, aset yang dapat disusutkan B dibeli pada tanggal 3 Januari 2015. Awalnya aset tersebut berharga $180.000 dan untuk tujuan penyusutannya metode garis lurus. Di sini juga selama 15 tahun memiliki nilai sisa pada tahun 2019 menjadi 9 tahun diperkirakan nilai sisa sebesar 3.000. Untuk aset C dibeli tanggal 5 Januari 2015 sebesar $160.000 dan sepenuhnya dibebankan pada tahun 2015, memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak ada nilai sisa. Data tambahannya ini pendapatan tahun 2019 sebelumnya berjumlah 400.000. Yang kedua, penyusutan atas aset selain A, B, dan C berjumlah 55.000 tahun 2019 dan pendapatan 2018 dilaporkan secara 370.000. Yang keempat, tabaikan semua efek pajak penghasilan. Yang kelima,
100.000 saham bisa beredar pada tahun 2018 dan 2019. Instruksi. Siapkan entry yang diperlukan 2019 pada pencatatan ini. Yang kedua itu laporan laba ditahan komparatif untuk tahun 2018 dan 2019. Laba ditahan sebesar 200.000 dan pada tanggal 31 Desember 2017. Aset A, ubah metode garis lurus. Laporan laba ditahan, beban penyusutannya 2019 135.000. Aset B-nya ubah umur 15 berarti jadi 9 tahun tambah nilai sisa 3.000. Beban penyusutan 2019 itu sebesar 25.800. Aset C, kesalahan 2015 itu dibebankan auditnya itu sebesar 96.000, beban penyusutan 2019-nya itu 16.000. Habis itu di sini ada keterangannya, di saldo awal 2018 itu 200.000, pas di 2019 itu sebesar 474.000. Untuk koleksi aset C itu bertambah 96.000, tapi di 2019 itu minus laba bersih 370.000, di 2019 itu 168.200 dan saldo akhirnya di 2018 474.000, di 2019 itu sebesar 642.200.000. Di sini ada total beban penyusutannya itu jumlah semuanya hasilnya 231.800.000. Sekian dari kami kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.